pertama kita kan pakai konsep found footage gitu, yang mana di Indonesia sebenarnya sudah pernah ada, cuman memang jarang gitu. Terakhir mungkin Keramat ya, Keramat pakai konsep yang sama gitu. Oke, agak repot nggak untuk perjalanan syutingnya? Repotnya karena Tanggung jawab sepenuhnya pasti pemain dong. Pasti. Kita perlu ngebagi fokus antara pengadeganan sama kita harus cari footage yang oke gitu. Jadi di sini aku jadi tim kameramen karena sebenarnya basically film ini tuh menceritakan tentang si grup para pencari hantu namanya. Satu grup itu ada aku, Elang, sama Arbaniasis. Kita bertiga punya misi untuk bikin satu tayangan horor yang bakal pecah banget di Indonesia. Of course untuk menggait uang dan target kita pengen dapat 3 juta penonton. Tapi kerennya Korea tuh mereka sangat disiplin waktu. Masalah sampah lagi. Kita ada syuting salah satu scene di Han River. Kita kan ada kayak ya pasti berantakin sampah di sana dan mereka yang paling gercep nomor 1 adalah sampah dibersihin ketika take-nya udah selesai. Ingat nggak 2 orang Korea itu yang cowok sama cewek itu dia langsung ngambil karung langsung dibersihin. Dia minta kita ya duluan aja ke sana kita yang bersihin gitu. Ini perumpamaan yang berapa? Welcome back with me Dwi Andika, dan kalau misalnya kita membicarakan soal namanya film itu, apalagi film Indonesia ini kan semakin berkembang gitu, dan genre horor itu selalu menjadi perhatian banyak masyarakat yang memang menyukainya. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama para pemain film dan juga kita akan bercerita juga nih, akan mendengarkan cerita dari mereka, keseruan selama mereka proses syuting ya. Tetap di iTalk. Yes, halo, apa kabar? Baik, waduh, apa kabar? Senang banget bisa ketemu kalian. Ini dari Korea langsung ke Indonesia atau gimana nih? Enggak, ke Koreanya udah setahun lalu. Udah setahun yang lalu ya? Oke, karena memang proses syuting film terbarunya mereka tuh memang dilakukan di Korea ya? Ya, Korea Selatan. Gitu. Walaupun ini buat jualannya Indonesia punya, gitu. Dan ini juga filmnya sempat ada di Korea juga. Ya, filmnya udah lama ada di Korea sih sebenarnya. Udah lama di Korea, dan ini termasuk salah satu film yang viral juga di Korea ya. Oke, kita akan mengetahui soal filmnya, tetapi kayaknya tak kenal maka tak gemes, asik. Kita kenalin dulu, silakan kamu dan juga peran kamu. Oke, salam kenal, aku Saputra Kori. Di film 402 Rumah Sakit Korea ini aku berperan sebagai Adit. Oke, Adit ya? Iya, Adit. Oke, silakan. Halo, aku Langel Gibran, aku berperan sebagai Bara. Oke, Kori dan juga Elang. Aku manggilnya Saputra atau Kori? Kori aja. Kori aja ya, oke. Kori dan juga Elang ini kan adalah film yang memang dari Korea gitu. Ini sebelumnya udah pernah nonton film ini atau pas lagi syuting film ini aja baru nonton film sebelumnya Korea itu? Sebelum dapat tawaran udah nonton sih. Udah nonton ya? Nonton. Aku juga salah satu penonton si Gonjamnya juga. Oke, dan yang tadi sempat aku mention juga gitu ya, namanya film horor di Indonesia itu kan memang selalu menjadi perhatian masyarakat juga. Favoritnya orang Indonesia. Favoritnya orang Indonesia genre gitu. Itu. Nah, apakah ini film pertama untuk film horor atau sebelumnya udah pernah memainkan film horor sebelumnya? Sebelumnya udah pernah, cuman dengan konsep seperti ini aku baru pertama kali. Oh, ya, oke. Sama sih kayak Elang. Sebelumnya itu masih konsep yang seperti film pada umumnya aja, ini yang konsep terbaru. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang membedakan dari film Korea horor dan juga film horornya Indonesia? Kalau di film ini? Iya. Kalau di film secara global, secara global. Kalau film Korea sama Indonesia sebenarnya masih sama aja ya. Kalau kata penulis cerita kita, Mbak Lele bilang hantunya Korea sama Indonesia masih sama gitu loh jenisnya, hantu-hantu Asia, serem-seremnya masih sama. Makanya kita waktu syuting juga masih bisa takut ngelihat hantu di film ini. Karena hantu di film ini kan tok-tokan hantu Korea ya. Kalau misalnya perbedaannya sih paling dari penulisan ceritanya kayak gitu-gitu. Kalau di sekarang ini di mix, jadi ada akulturasi budaya antara Indonesia sama Korea Selatan. Apakah ada suster ngesot nanti di situ? Kejauhan kalau dibawa ke sana. Jauh dia ngesot sampai Korea Selatan ya. Udah babak nih. Karena kan sesuai dengan judulnya juga ya, ini adalah 402 Rumah Sakit Angker Korea. Korea. Ini akan melihat bagaimana hantu-hantu yang muncul di rumah sakit tersebut. Yes. Oke. Aku penasaran sekali, dan aku juga yakin inserti juga pasti penasaran seperti apa sih filmnya, dan kita lihat yuk bagaimana trailernya. Wow. Keren. Ini banyak sekali yang akan kita bahas di sini ya. Ini sangat menarik karena dari konsep filmnya sendiri pun memang agak sedikit berbeda ya. Yang biasa kan kita tahu ada gambar sinematis banget gitu, yang dimana ada tim, kru, ya udah kita sebagai pemain hanya memainkan. Tapi kalau di sini tuh kayaknya pemain juga punya tanggung jawabnya sendiri untuk membawa kamera nih. Oke, boleh diceritakan nggak sih dari konsep yang berbeda dari film-film lainnya? Dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang pertama,
kita kan pakai konsep found footage gitu, yang mana di Indonesia sebenarnya sudah pernah ada, cuman memang jarang gitu. Terakhir mungkin Keramat ya, Keramat pakai konsep yang sama gitu. Oke, agak repot nggak untuk perjalanan syutingnya? Repotnya karena Tanggung jawab kita sepenuhnya harus pasti pemain dong. Pasti. Kita perlu ngebagi fokus antara pengadeganan sama kita harus cari footage yang oke gitu. Jadi harus mecah fokus ke dua aspek ini. Ribetnya sih di situ. Oke. Iya. Nah ini membutuhkan kru yang banyak nggak sih kalau misalnya dalam konsep seperti ini? Sebenarnya krunya tetap banyak, Kak. Tetap Cuma ya? waktu itu emang pas banget kita berdua di sini yang perannya paling banyak pegang kamera. Jadi di film ini totalan itu masing-masing pemain udah pasti pegang 2 kamera dipasang di tubuhnya itu ada kayak pasang body rigging gitu. Ada 2 GoPro, satunya untuk POV keluar dan satunya nyorot ke muka kita. Dengan ada nyala center gitu di sini. Dan kita masing-masing bawa 1 kamera Panasonic Handycam gitu. Sama di kirinya pakai center lagi. Jadi penuh tangannya. Dan kita yang anggapan kalau film biasanya jadi masternya kita gitu ya. Jadi master camnya itu kita yang bakal kebanyakan dipakai di bioskop nanti. Jadi ya kesulitannya adalah selain ngafal dialog kita pribadi, kita juga harus tahu nih Blocking gerakannya. blocking gerakannya, dan setelah ini yang ngomong siapa, kita ngafalin itu. Terlebih lagi kalau untuk film ini, shootnya itu langsung panjang. Iya. Jadi sekali take itu bisa langsung 4-5 scene langsung di take. Langsung di take. Langsung di take 4-5 scene. Tapi ada proses readingnya dulu kan sebelum Ada proses diberangkatkan ke readingnya Korea. dulu. Bener. Berapa lama proses readingnya? Sekitar 2 minggu Iya, kalau 2 nggak minggu salah. kita reading di Cukup Indonesia. itu 2 minggu karena kan itu adegannya panjang-panjang tuh. Cukup nggak cukup sih sebenarnya. Pemain profesional. Amin, profesional. Oke, terus ini dari Indonesia diberangkatkan berapa orang buat pemainnya? Pemainnya Pemain sekitar 7. Iya, pemainnya 7. 7 dan itu 7 tuh peran utama semua atau pemeran utamanya kita semua di sini. Semua itu Iya, tujuhnya ya? Semua segrup ini. segrup ini? Oke, sekarang kita akan mulai pada karakter dulu ya dari Cory dulu deh, gitu. Nah, karakter yang paling apa ya, yang membedakan, maksudnya karakter sebagai apa dan ini gimana karakternya? Oke. Kalau untuk aku sendiri di film ini jadi Adit. Nah, Adit ini karakter yang kayaknya di film paling menonjol karena rambutnya dia beda sendiri. Dia warna merah. Oh Jadi gitu, menyala sekarang udah banget di nih, ini ya? Si Adit. Merahnya di sini sekarang ya, oke. Udah Dan pindah. juga di kursi udah pindah Bener. shoot gitu. Oh, karena ini setahun yang lalu, oke. Bener, setahun lalu tuh rambut aku dimerahin untuk syuting di Korea. Dan karakter si Adit ini dia jadi rekanannya si Bara. Oke. Nah, jadi di sini aku jadi tim kameramen karena sebenarnya basically film ini tuh menceritakan tentang si grup para pencari hantu namanya. Satu grup itu ada aku, Elang, sama Arbaniasis. Kita bertiga punya misi untuk bikin satu tayangan horor yang bakal pecah banget di Indonesia. Oke. Of course untuk menggait uang dan target kita pengen dapat 3 juta penonton. Berarti Cory ini tuh lebih jadi siapa tadi? Adit. Adit ini lebih ambisius banget karakter di Yang sini. paling ambis sebenarnya si Juna. Juna itu ketuanya kita. Kita ngikut egonya dia aja sebenarnya. Oke, Gitu. oke. Kita cukup jadi tim kameramen ngikut dari dia aja. Oke. Cuma karakter aku lebih suka jahil dan bercanda sama dia. Oke, tapi kan ini kan dari film ini terlihat seperti kayak real life banget gitu. Nah, apa sih yang membedakan dari Cory dan juga peran Adit? Kalau aku pribadi mungkin di real life-nya aku emang content creator juga di TikTok, Instagram, di YouTube juga. Cuma yang membedakan sama di sini adalah yang paling bold itu bedanya kalau di real life aku tuh penakut banget sebenarnya orangnya, Kak. Sama. Aku Aku penakut juga. Iya, takut banget. Aku Apalagi penakut kalau banget. nonton film horor. Aku nonton film horor tuh matanya tuh pasti ketutup, tapi nonton. Tapi gitu. nutup mata kayak gini. Tutup. Kalau Iya. aku udah di bawah. Jadi cuma denger suaranya Oh, berarti doang. beraninya masih normal nih, masih normal takutnya. Ke rumah hantu tuh aku takut. Nah, apalagi ke tempat-tempat kayak gini sebenarnya takut banget. Terus Tapi gimana dong syutingnya? syutingnya tuh sebenarnya Apa karena di Korea jadi nggak takut-takut banget gitu? Enggak. wah, malahan sebenarnya karena syuting di Korea jadi takut, Kak. Oh iya? Kita syutingnya itu beneran di bekas rumah sakit angker di Korea. Tapi bukan yang di Gonjiamnya ya, ini beda, rumah sakit yang berbeda. Oke. Tapi memang bekasan rumah sakit jiwa ya. Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dan sudah terbengkalai, jadi dengan tahu itu vibes-nya langsung horor banget. Terlebih hantunya itu kan hantu-hantu Korea. Iya. Jadi masih baru buat aku, itu lumayan bikin takut banget sih. Oke. Aku perlu kayak tiktokan dulu sama hantu-hantunya baru aku take. itu momennya sering terjadi waktu di set. Kalau enggak supaya bisa bersahabat. Supaya bisa dulu ya. bersahabat dulu kayak, Gitu. yuk dibantu ya. Soalnya mereka tuh Itu bener-bener nanti itu serem. tapi orang Indonesia kan atau bener-bener orang Korea yang tinggal di sana dan di make up sama jadi kayak Udah bentukan Korea? hantu lagi aku kurang tahu. Oh nggak kenalan, nggak mengenal lebih dalam gitu. Waktu itu diajak ngobrol sama orang Indonesia. Oh, Cuma oke. nggak tahu semuanya orang Indonesia atau mix, nggak tahu. Karena pada saat itu krunya ada kru Korea. Ada kru Korea. Ada kru Lagi Korea musim di apa situ. itu lagi syuting? Lagi summer. Oh lagi sama. lagi sama.
ngep ya. 40 itu tiap hari. 40, Iya, benar. panas. Oke, kalau Elang sendiri, Elang sebagai Aku sebagai Bara. Bara ya, boleh ceritakan karakter Bara ini seperti apa? Bara ini kalau kami kan dari channel. Satu channel, si Cory itu tugasnya jadi kameramen, aku sebagai host. Aku yang ngebangun narasi biar Openingnya nggak viral. pemirsa insert kan? Pemirsa insert, sekarang aku lagi di Korea loh, lagi di rumah sakit, gitu, nggak gitu ya? Gitu. Oke. Ya, aku jadi host dan aku tugasku tuh membuat narasi biar gimana caranya ini viral, ini lebih menakutkan gitu. Dan tengil. Oh, Terus oke. tipikalnya orang yang kalau datang ke tempat angker tuh dia nggak mikirin resikonya apa, ya udah suka ngomong kasar lah, kotor gitu-gitu. Oh, gitu. Selengean lah orangnya. Oke, yang membedakan Elang dan juga Bara. Aku sopan. Apa iya? Sopan. Apa iya? Hampir 100% beda sih. Aku juga belum menyelami dunia content creator gitu, dan si Bara kan udah dari awal memang pekerjaannya sebagai content creator. Beda kayak si Cory, memang dia udah lumayan akrab gitu dengan dunia content creator. Terus aku juga sopan, Bara ini dia selengean gitu-gitu. Oke. Takut. Oh iya, kalau aku di sini aku cenderung lebih berani. Kalau si Bara nih dia lebih penakut justru. Oh, malah kebalikannya. Kebalikannya kita sama si kebalikan Cory. karakternya. Oke, ini adalah film horor pertama kali atau? Ini film bukan yang pertama kali. Bukan yang pertama kali, tapi udah main film dari udah lama banget kan kamu ya? Dari Umur berapa? Tapi sebenarnya baru jadi main job itu baru 2020. Oke. Dulu waktu kecil memang jarang. Oke. Dia dari belum lahir udah acting. Udah iya dari papahnya kan ya udah jago Dari banget. masih di kandungan udah acting dia. Terus gimana nih papa kontrol nggak nih ya? Harus bagus actingnya ya. Lo udah gue jauh-jauhin ke Korea. Gimana komentar nih papa? Kalau papa sendiri sih sebenarnya aku pun selalu nanya gitu kalau misalkan ada karakter baru, karakter Bara pun juga aku konsul juga. Aku manggilnya ayah gitu. Iya. Ya ini enaknya aku ngambil referensi dari mana untuk karakter si Bara ini gitu. Pasti akan selalu konsul biasanya kalau ada karakter baru gitu. Tapi kalau beliau ngontrol gitu enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi yang menarik dari film horor itu kan pasti pemain dituntut untuk gimana caranya membawa penonton itu sama takutnya seperti apa yang dirasakan oleh kalian gitu. Itu kan juga membutuhkan ekstra dari ekspresi ya. Yes. Terus gimana tuh? Buat kalian sebagai pemain, apakah membutuhkan latihan ekspresi ketakutan kayak gimana? Kan kalau takut cuman itu mah lebih ke jijik kayaknya. Kalau ini kan harus kayak gitu nggak? Kalau kita waktu di direct sama Pak Anggi Umbara sih sebenarnya kita diminta acting cukup. Karena kameranya bener-bener di depan hidung kita banget kan. Which is nanti kalau ketika di bioskop, satu bioskop tuh bakal muka kita banget semuanya. Yeah. Jadi Oke. kerutan-kerutan tuh bakal kelihatan banget sedikit. Jadi ketika takutnya terlalu over, Iya. juga nggak bagus. Tapi kurang juga nggak bagus. Jadi Pak Anggi selalu notice, bilang kalau kita tuh harus acting yang cukup. Takutnya tuh harus pas ketika emang eskalasi emosinya dari awal sampai akhir tuh kan naik terus ya. Iya, iya. Jadi harus beda. Takut di awal sama takut di akhir. Kayak gitu-gitu. Oh, itulah makanya ada proses reading Makanya supaya proses ada reading. penjebatan dari scene 1 sampai scene akhir tuh harus Bener. continuity lah Cuma ya. kita nggak sampai harus nyiptain acting yang lebay banget gitu. Bener-bener harus pas aja. Actingnya itu sih challenge yang kita ya. Sama hafalannya bisa Hafalannya, langsung ya. 5 scene jadi 1. Bener. Oke, Itu sih dan juga cuaca PR-nya. 40 derajat. Cuaca 40 derajat dengan baju winter itu ya. Oh, jadi ceritanya konsepnya adalah lagi winter, diambil lagi summer. Sebenarnya nggak konsepnya lagi winter. Jadi si rumah sakit ini memang agak di dataran tinggi. Iya. Jadi kita emang harus pakai baju yang sedikit lebih tebal lah. Gitu. Oke, ini proses semua tuh berapa lama selama di Korea? Di Koreanya kurang lebih 20 harian ya. 20 harian. 20 hari ya? Oke. Syutingnya. Oke, Kalau termasuk production day 1 bulan ada. 1 Ya. bulan ada. Ini pertama kali kunjungan kalian ke Korea atau sebelumnya udah pernah ke Korea sebelum syuting? Aku pertama kali. Aku udah pernah sebelumnya. Oke, terus gimana nih suasana syuting di luar negeri dan juga syuting di Indonesia? Cukup tertib ya syuting dengan kru-kru kami kan juga ngikut jam Korea. Jadi bener-bener syutingnya dijaga soal 12 jam kerja, makan segala macam itu bener-bener strict mereka. Makanan nasi uduk atau makanan Korea? Lebih bacem. Cak kangkung. Ya, Karena sama itu yang gudeg. selalu gue penasaran kalau misalnya syuting film di luar negeri itu dikasih makan cateringnya tuh apa gitu. Makanan Korea sih. Makanan Korea. Iya, waktu itu Ada kimchi tiap hari ya berarti ya? tiap hari kimchi.
Tiap hari oke. banget tuh kimchi. Berarti ekspresi ketakutan tuh lebih kepada kepedesan kimchi kali ya? Tapi Oh, kerennya gitu ya? Korea tuh mereka sangat disiplin waktu. Iya. Masalah sampah lagi. Kita ada syuting salah satu scene di Han River. Aha. Kita kan ada kayak ya pasti berantakin sampah di sana dan mereka yang paling gercep nomor satu adalah sampah dibersihin ketika take-nya udah selesai. Ingat nggak dua orang Korea itu yang cowok sama cewek itu dia langsung ngambil karung langsung dibersihin. Dia minta kita ya duluan aja ke sana kita yang bersihin gitu. Ini perumpamaannya berapa persen sih tim dari Indonesia dan berapa persen tim dari Korea? Sekitar 30 kali ya. ya 73, 60 sampai 40 lah. 40-nya Korea berarti 40-nya Korea. Wow. Lumayan banyak kru dari sana. Lumayan banyak ya, oke. Nah terus ini kan berarti kan kalian tujuh orang pemain untuk membangun chemistry di antara 7 orang ini kan karena kalian harus berakting seolah-olah kalian itu adalah bestie gitu. Ya ini sebelumnya udah pernah kenal satu sama lain atau baru kenal di project film ini? Kalau aku sama Cory baru pertama kali. Sama Diandra aku yang pernah ketemu. Jadi sisanya memang baru kenal di situ gitu. Nah, Kalau ini juga. Cory Sama si aku sama Hansol yang udah kenal sebelumnya sama-sama kreator soalnya. Sama kreator, tapi Iya. Hansol udah tinggal di Korea, emang Iya. orang Korea Iya, juga emang kan? Korea, Cuma orang bisa Korea bahasa dia. Indonesia. Ah. Halo Hansol, apa kabar? Aku pernah syuting Trans TV juga, tapi sama Hansol juga barengan. Oh, Gitu. iya, 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 Memang iya, dia iya. sangat bagus bahasa Indonesianya ya. Sangat Indonesia banget. Indonesia Malahan. banget. Saya malah curiga dia bukan orang Korea. Betul. Dia Udah paling Indonesia, tahu mendok viral, lagi. viral ya. Oke. Bener. Dia seneng banget pasti ada gabung dalam satu project yang memang sudah terkenal di Korea dan juga akan tayang di Indonesia ya. Bener. Oke, nah ini yang menjadi suatu pertanyaan juga buat Insertizen gitu. Bagaimana sih menyatukan para pemain ini yang tadinya belum kenal stranger terus sampai akhirnya terlihat di kamera tuh kalian tuh sudah bestie banget gitu. Dan pastinya punya karakter masing-masing. Ya nggak tahu ya ada masalah atau tidak ada masalah, tapi yang jelas untuk kalian jadi solid dan juga kompak. jadi waktu lagi sesi reading script itu Mas Anggi selaku sutradara juga kadang ngajak kita main board game gitu. Jadi rame-rame main board game terus Iya, aku tuh dengar katanya sekarang film-film kayak gitu ya, pemain untuk buat- menyatu itu tuh dikasih games gitu ya. Iya, Iya. benar. Terus pas di Korea juga sebelum kita syuting, udah kita jalan-jalan rame-rame sendirian gitu, maksudnya bertuju doang gitu. Kita main ya udah main sendiri kemana gitu. Yap. Oh gitu. Belajar bondingnya lewat Kasih situ. me time buat kalian benar. supaya bonding ya. Iya. Sebenarnya selama di Korea nggak full syuting yang tiap hari syuting padat gitu nggak kak. Kita tetap ada restnya. Jadi kita sering jalan-jalan ke Myeongdong. Kita kunjungin tempat-tempat di sana. Masih ada waktu buat jalan-jalan juga. Nah, ini juga nih jam kerjanya ini kan kalau ngelihat dari filmnya itu kan rata-rata diambil malam semua. Itu pengambilannya ada yang siang atau memang full malam sesuai dengan real time-nya. Rata-rata malam. Rata-rata malam, mulai dari sore gitu. Jadi pada begadap, itu, aduh film. Karena aku juga dulu pernah main beberapa film horor gitu. Oke. Emang yang paling sebel tuh adalah callingannya kan biasanya kita denger kan jam 8 pagi tuh callingan. Bener. Kalau ini tiap hari gue baca jam 8 malam baru mulai syuting gitu. Kebalik jam tidur. Kebalik jam. Nah itu gimana cara mensiasatinya kalau ya mendapatkan jam yang kebalik untuk kerja? Sebenarnya kita udah persiapan sih ya, karena sebelum syuting waktu reading masih di Indonesia kita dikasih tahu bahwa harus jaga kesehatan, terus kita paling sering kasih tahu untuk gym, sering-sering treadmill karena kita banyak scene lari-larinya kan, scene lari malam-malam. Jadi kita emang udah persiapan fisik dari Indonesia, kita akan tahu bahwa syuting kita akan kebalik harinya, karena syuting horor tidak akan jauh-jauh dari syuting malam, ya. ya. Kecuali mungkin ada cuma beberapa sih nggak banyak yang mungkin di dalam gedung bisa ditutup pakai terpal ya syutingnya siang. Tapi nggak banyak. Kebanyakan emang syuting malam. Oke. Plus beratnya selain jam-jam tadi yang kebalik, itu kan kita pakai body rig ya. Itu beratnya sekitar 5-7 kilo. Ya 5-7 kilo. Dan itu dibawanya bener-bener seharian karena kan mau copot pasangnya agak susah gitu. Jadi paling nyopot baru pas makan siang gitu-gitu. Benar. Makanya tadi disaranin buat olahraga dulu, kardio, nge-gym gitu-gitu. Oke. Itu di belakang soalnya ada baterainya, Kak. Jadi di sini tuh ada kita tuh udah kayak robot. Ada power banknya di sini. Itu dia cara mengoperasikan kamera. Mungkin kalau kamu kan content creator mungkin sudah terbiasa lah ya untuk mengetahui soal angle. Nah pemain-pemain lainnya itu gimana tuh? Sebenarnya aku juga belum terlalu terbiasa karena ini semua kamera baru kan. Yang kayak GoPro itu aku jarang pakai GoPro. Handycam juga aku tumben pakai. Jadi kita benar-benar diajarin dulu. Kita ada workshopnya dulu ya. Ada workshopnya Ada dulu. workshopnya dulu sebelum kita terbang ke Korea. Kita diajarin gimana cara pakainya. Cuma on off-nya tetap dihandle sama kru. Oke. Gitu. Karena kalau cuma misalnya di handle sama kita, gue takutnya kita udah acting malah nggak kerekam lagi kan disuruh balik lagi ke Korea gara-gara nggak ada recording ya. Gitu. Nah kalau lu sendiri gimana? Sama sih, tapi dan sebelum syuting pun juga kita dari rehearsal dulu segala macem biar kayak nanti pas sudah take kan karena itu pasti hampir setiap kali take itu selalu ngambil 5-6 scene gitu di run through gitu. Jadi
dari awal tuh kita di rehearsal dulu, nanti bakal ngambil angle-nya dari sini ke sini, ntar waktu di sini harus ngambil apa, dan objeknya harus kelihatan segala macam. Jadi lumayan lama di rehearsalnya itu. Benar. Oke. Karena kita nggak bisa pakai marker. Iya, Kita nggak bisa pakai kelihatan penanda di soalnya. bawah gitu, nggak bisa karena ada kamera POV CCTV, Kak. Oh gitu. Dan makanya krunya pun diemnya beberapa meter jauh dari kita. Berarti Gitu. kepekaan pemain pun diharapkan sekali ya di sini. Benar. Ya? Dan Iya. kita jadi makin takut sih. Iya, iya. Karena kan krunya kita tahu krunya jauh, kita sendirian di sana. Apalagi waktu scene-scene yang sendiri itu agak Berarti ribet sih. kata-kata yang paling kalian sering dengar tuh, yang ingin kalian dengar tuh adalah kamsahamnida. Oh, berarti udah selesai bagus gitu ya. Oke. Cut sih. Oh, cutnya Cut gitu ya. gitu, oke, aman, Tapi udah. cut disuruh ngulang lagi, ya tetap ada kamsahamidanya ya. Kamsahamida makasih kan betul. Bener, bener. Oke.